selanjutnya, mari menuju Masjid Baitul Muqlisin untuk mengikuti sholat gerhana matahari yang insya Allah akan kita mulai pada pukul 9.35 memulai bertakbir. Kami ulangi sekali lagi, mari segera menuju Masjid Baitul Muqlisin untuk mengikuti sholat gerhana matahari yang insya Allah akan kita laksanakan. Sholat gerhana matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan kalau kita perhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kalau kita mengaca terhadap diri kita, pasti kita menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Kalau kita menyadari dulu, sebelum kita seperti hari ini, kita berasal dari nutfah, berasal dari pepesan sperma, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, kemudian berproses dan terus berproses sampai seperti manusia utuh. Ketika dalam perut ibu kita, bagaimana kita makannya, bagaimana kita buang airnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya sudah mengatur itu semua. Kalau kita hari ini bercermin di rumah masing-masing, di hadapan cermin kita melihat ada bulu halis, ada bulu kumis, ada bulu janggut. Dan ternyata kalau kita renungi, itu merupakan salah satu di antara kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut yang kita miliki sama seperti rambut halis, rambut kumis, rambut janggut, sama-sama rambut, tetapi beda. Rambut di kepala terus panjang. Bahkan kita punya jadwal untuk ke salon potong rambut, entah itu 2 bulan sekali atau itu 1 bulan sekali. Tetapi pernahkah kita ke salon rutin sebulan sekali untuk mencukur halis karena halisnya panjang menutupi mata? Tidak. Kumis kita cukur, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali dicukur, tumbuh lagi. Beda dengan halis gak pernah dicukur. Kemudian kita punya janggut laki-laki, perempuan gak ada. Kalau kita renungkan, kenapa kok laki-laki Allah tumbuhkan janggut sedangkan perempuan tidak? Ternyata luar biasa, ada hikmahnya. Perempuan Allah tugaskan untuk menyusui anak,
Kalau Bapak perhatikan anak-anak bayi kalau sedang menyusu, lihat tangannya gak diem Mbak, bergerak kemana-mana, semua asal dipegang. Bayangkan kalau istri kita janggutnya panjang Mbak, bisa jadi itu oleh anak bayi janggutnya ditarik-tarik. Ternyata kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Allah tidak menciptakan janggut dalam perempuan, tetapi Allah menciptakan janggut untuk laki-laki. Kalau kita keluar dari masjid Baitul Mukhlisin, coba kita lihat ke atas. Di sana ada langit. Langit pun sama, merupakan salah satu di antara kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan Imam membacakan khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah menciptakan langit-langit itu tanpa ada tiang-tiang penyangganya. Baitul Mukhlisin ada langit atap, ada tiangnya. Coba langit, di mana atapnya? Enggak kelihatan, enggak akan nemu. Silakan Bapak keliling dunia untuk menemukan tiangnya langit. Saya yakin tidak akan pernah ketemu di mana tiangnya langit. Itu sekali lagi merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini kita menyaksikan gerhana matahari, yang dimana gerhana matahari juga termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati." Sesungguhnya matahari dan juga bulan merupakan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang ataupun karena kehidupan seseorang. Tidak ada sangkut pautannya. Karena dulu ketika terjadi gerhana di zaman Rasulullah SAW, mereka mengaitkan kejadian gerhana itu dengan kematian salah seorang anak Nabi yang bernama Ibrahim. Tuh lihat, ketika anak Nabi meninggal, maka matahari dan bulan pun ikut bersedih. Terjadilah gerhana. Maka dibantah oleh Rasulullah SAW, tidak demikian. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ada sangkut pautannya kepada orang yang hidup ataupun orang yang mati. Mungkin dulu Bapak masih ingat ada film sinetron yang namanya Gerhana, dengan berbagai macam kesaktiannya. Dengan gerak sedikit, berkedip sedikit, orang bisa langsung menjauhkan itu. Mobil bisa langsung terbalik hanya dengan menggerakkan kecipan mata. Itu namanya film, Pak. Sinetron. Namanya film dan sinetron 99% biasanya bohong, 1%-nya lagi dusta. Kemudian apa yang mesti dilakukan ketika terjadi gerhana? Maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan syariatnya. Fa'idza ra'aitum dzalik, kalaulah kalian melihat hal itu, menyaksikan gerhana, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, kesempatan gerhana berarti menunjukkan istijabah doa, sehingga Rasulullah SAW sampai harus menginstruksikan berdoa. Setiap orang punya masalahnya masing-masing, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa menjadi kebutuhan hajat hidup kita, silakan minta kepada Allah. Dan Allah senang ketika hamba-hambanya meminta kepadanya. Senang. Beda dengan kita. Kalau orang sering minta kepada kita, kira-kira senang atau kesal, Pak? Senang atau getar, Pak? Jangankan diminta oleh orang lain, Pak, diminta oleh anaknya sendiri, kalau keseringan kesal juga.
pagi keluar sekolah minta uang buat jajan, buat ongkos. Mentang-mentang sekolahnya dekat, istirahat, pulang lagi ke rumah, minta uang jajan lagi. Pulang sekolah zuhur, pulang minta duit lagi. Asar minta duit lagi. Maghrib minta duit lagi. Isya minta duit lagi. Sampai mau tidur pun minta duit lagi. Kira-kira Bapak senang atau kesel? Kesel. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala begitu senang ketika hamba-hambanya terus meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kali ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa gerhana yang terjadi pada kali ini, mudah-mudahan Allah tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita dijauhkan dari bala bencana. Amin. Itu yang pertama. Fad'ullah, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wakabbiru, dan bertakbirlah seperti barusan kita bertakbir mengagungkan Allah. Dan jangan sampai takbir itu hanya di lisan saja, tetapi harus mampu masuk ke renung hati yang paling mendalam. Jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita walaupun sekecil biji zarrah. Tidak berhak manusia sombong. Apa yang mesti disombongkan dari manusia? Terkadang orang semakin kaya, orang semakin sombong dengan kekayaannya. Padahal kalau dilihat ternyata banyak orang yang lebih kaya daripada orang yang merasa kaya tersebut. Apakah betul ketika semakin kaya, betul dia tidak membutuhkan orang lain? Tidak. Semakin kaya, maka dia butuh terhadap orang lain. Apa yang mesti dia sombongkan? Ketika dia punya rumah yang sangat luas, bertingkat 3, kira-kira mau ngepel rumah sendiri, Pak? Gak mau. Perlu bantuan orang lain. Gak usah sombong. Orang ketika menjadi pejabat, semakin tinggi jabatannya, jangan sampai dijadikan sebagai bahan untuk kesombongan. Orang semakin tinggi jabatannya, pada hakikatnya dia semakin banyak membutuhkan orang untuk mendukungnya. Maka tidak ada yang bisa untuk kita sombongkan. Ilmu kita masih sedikit, masih cetek. Maka Allah menggambarkan seperti halnya kita mencelupkan jari tangan kita di lautan, keluar tetesan air. Itulah ilmu kita. Hanya sangat sedikit sekali. Apa yang mesti disombongkan? Maka bertakbir, memaha besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk yang sangat kecil. Maka apapun masalah yang kita hadapi, sebesar masalah yang kita hadapi hari ini, kita yakin kita mempunyai Allah yang maha besar. Masalah yang besar akan menjadi kecil ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membantu dan menolong kita. Wakabbiru, bertakbirlah. Kemudian yang selanjutnya, wasallu, dan juga sholatlah. Seperti Rasulullah SAW langsung melakukan sholat bersama para sahabat dengan 2 rakaat, 4 kali ruku, 4 kali sujud. Beda seperti sholat yang biasanya. Dalam rangka terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adanya tanda-tanda kekuasaan Allah seharusnya dijadikan bahan untuk kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sholat itulah kita betul-betul dekat dengan Allah. Apalagi ketika bersujud, itu adalah posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Kemudian setelah sholat, Rasulullah SAW
Alaihi Wasallam pun berkhutbah, menyampaikan pesan-pesan tausiah kepada para sahabatnya. Tentu dari sini kita bisa mengambil pelajaran untuk senantiasa meningkatkan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, para ahli ilmu. Ketika orang tahu ilmunya, semakin banyak ilmunya, semakin tinggi ilmunya, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap murka Allah, takut terhadap azab Allah, takut terhadap siksa Allah, takut terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkinkah ketika orang takut kepada Allah akan murkanya, akan azabnya, akan siksanya, akan nerakanya, kira-kira adakah orang yang masih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang hari ini manusia takut dengan CCTV buatan manusia, tetapi tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi manusia itu. Berapa banyak orang yang mencuri, orang yang korupsi? Kenapa? Salah satu di antaranya nggak ada CCTV-nya. Oh, nyuri ada CCTV bisa nggak jadi, Pak. Kenapa? Takut ketahuan ada CCTV. CCTV-nya hilang itu. Lebih takut CCTV manusia daripada kepada Allah. Maka dengan ilmu itulah, semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ilmunya, maka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau takut kepada Allah? Berarti satu, dia bisa meninggalkan kemaksiatan karena takut Allah murka, takut Allah marah, takut Allah mengadab, takut Allah memasukkannya ke dalam nerakanya. Sehingga apa yang terjadi? Dia semangat untuk beramal soleh. Kenapa? Karena berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal soleh itulah manusia akan selamat dari murka Allah, akan selamat dari azab Allah, akan selamat dari siksa Allah, akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala sampai ke surga. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja yang berjalan menempuh ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena dia tahu mana yang mesti dilakukan, mana yang mesti ditinggalkan. Yang haram ditinggalkan, maka perintah-perintah Allah dia laksanakan dengan ilmu. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Maka hadirin rahimakumullah, itulah setelah Rasulullah salat, kemudian Rasulullah berkhutbah, memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabatnya. Kemudian di antara rangkaian tuntunan syariat ketika terjadinya gerhana, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Dengan sedekah ini Rasulullah SAW sempat bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi." Sesungguhnya sedekah itu mampu menghilangkan, melenyapkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Dengan sedekah itu mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita dihapuskan. Dengan sedekah mudah-mudahan itu menjadi simbol bahwa benar akan iman kita.
Dengan sedekah kita betul-betul perhatian kepada sesama manusia. Maka para hadirin rahimakumullah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqin nar walau bisyikit tamroh. Jagalah dirimu walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Apalah arti sepotong biji kurma yang kita makan? Tidak akan kenyang. Tetapi karena niat ikhlas punya hanya itu saja, insya Allah membuat pembebasan diri kita dari api neraka. Bukan berarti sedekah harus sepotong kurma, Pak. Tetapi semakin banyak berarti semakin bagus. Maka kita usahakan sekecil apapun, kita usahakan mampu bersedekah, terutama pada momentum gerhana ini. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan adanya fenomena gerhana ini bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi bagi kita orang-orang yang beriman sebagai wasilah untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas amal soleh kita, serta meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Akhirul kalam, marilah kita tutup saja dengan doa. Allahumma fir fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.